Beruang kutub ini meminum satu botol Coca-Cola. Para pengunjung mempostingnya secara online. Hal ini telah menarik perhatian banyak orang. Mereka membawa segala macam minuman untuk beruang itu. Namun kebun binatang ini akan segera ditutup. Tetapi sekarang banyak pengunjung berdatangan. Gorila juga tidak patuh. Dia juga memegang sebotol Coca-Cola dan meminumnya. Gorila itu masih bisa menunjukkan kesenangannya. Ketiga orang ini sangat gembira melihatnya. Bagaimanapun juga ini adalah distorsi kepribadian hewan yang menjadi halus. Tempat ini telah menjadi titik check-in tertinggi. Tapi 3 bulan yang lalu, kebun binatang ini telah ditutup. Pemilik kebun binatang membelinya dengan harga yang rendah. Kemudian dalam waktu 3 bulan dia menghidupkannya kembali. Tapi dengan percaya diri pria itu pergi ke kebun binatang. Jangankan seekor harimau atau singa, bahkan seekor lalat juga tidak terlihat di sini. Ternyata taman binatang ini selalu sepi. Semua hewan di sini sudah dipindahkan. Ini adalah kebun binatang. Tapi jika tidak ada hewan, apakah itu bisa disebut taman satwa? Sekarang kebun binatang itu memiliki 4 karyawan, termasuk bosnya yang sudah tua. Hewan di sana dirawat oleh 2 orang pekerja. Menurut mereka kebun binatang itu masih memiliki beruang kutub. Tapi karena sulit untuk merawatnya, orang-orang tidak ada yang ingin membelinya. Lalu dia mengundang mereka makan bersama. Di sana Tesu menawarkan rencana membeli lebih banyak hewan. Tapi sejak saat itu penilaiannya sangat rendah. Memindahkan hewan juga membutuhkan waktu 6 bulan. Dan cara ini tidak mungkin dilakukan. Pada malam hari, Tesu sedang mabuk. Kemudian dia melihat kepala harimau. Harimau itu keluar dari sana. Harimaunya terjual habis dan tidak ada lagi harimau di sini. Bos segera memeriksanya. Ternyata itu adalah boneka harimau. Meskipun diancam dia tidak akan menyerang. Tetapi hal ini membantu Tesu memikirkan sebuah cara. Jika mereka tidak bisa membeli hewan nyata, maka mereka hanya harus menirunya. Jika pengunjungnya adalah orang idiot, mereka tidak akan melihatnya. Jadi mereka mendatangkan seorang ahli dalam membuat model peraga film. Dia telah membuat 4 kostum binatang. Selama ini mereka mencoba mempelajari perilaku hewan. Kemudian mereka mengenakan pakaian itu untuk menyamar. Bos memakai kostum beruang kutub. Dokter hewan mengenakan kostum singa. Dan kedua pengasuh itu berperan sebagai seorang anak malas dan pintar. Tesu akan bertanggung jawab atas mengontrol seluruh tim. Semuanya sudah bersiap. Mereka akan menyambut pengunjung pertamanya. Jangan bermain-main, Kungkang. Letakkan ponselmu. Singa, apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa saat kemudian, guru membawa anak-anak untuk melihatnya. Hewan itu memeluk batang pohon dan tidak bergerak. Anak-anak tidak menarik melihatnya. Jadi gurunya mengarahkan mereka untuk melihat singa. Ekspresi yang sangat bagus. Kamu sudah memahaminya. Seluruh hewan di kebun binatang ini adalah manusia yang sedang menyamar. Sekarang guru membawa anak-anak untuk berkunjung. Mereka melihat singa dengan tampilan bodoh dan tidak bergerak. Guru, aku ingin melihat tubuhnya. Jadi dia membawa anak-anak ke belakang dan melihatnya. Singa, jangan biarkan mereka melihatmu. Sampai saat mereka tiba, mereka masih saja melihat wajah konyol dari singa itu. Di sisi lain, ketiga wanita tua itu sedang melihat gorila. Apakah ini monyetnya? Monyet itu menggelengkan kepalanya. Berarti dia bukan monyet. Ini pasti simpanse berambut merah. Orang-orang ini terlihat tidak mengetahuinya. Gorila segera menepuk dadanya untuk membuat mereka melihat dengan jelas. Tetapi beruang kutub diperankan oleh mantan bos di sini. Dia takut ketahuan. Jadi dia tidak mau menjulurkan kepalanya. Anak-anak terus memanggilnya untuk keluar. Tapi dia terlalu panik. Kamu hanya perlu keluar 1 putaran. Setelah itu kamu selesai. Aku adalah beruang kutub. Lihatlah aku. Guru. Sepertinya di sini sangat dingin. Itu karena beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin. Jadi ketika datang ke Korea, suhunya akan sangat cocok. Tetapi guru kebingungan saat menjelaskannya. Setelah melalui hari yang panjang, semua orang merasa kelelahan. Beruntungnya mereka tidak ketahuan sama sekali. Hari berikutnya singa merasa tidak nyaman. Tetapi hal itu dilihat oleh seorang anak kecil. Singa itu segera berbaring kembali. Meskipun dia masih muda, tapi dia tidak bodoh. Di sisi lain gorila juga tidak menarik. Kedua orang itu melemparkan batu ke arahnya. Jangan memperlakukan hewan seperti itu. Dia akan berperilaku sama dengan manusia nantinya. Beruang juga tidak mudah untuk melewatinya.
Dia berjalan ke arah sungai dan bersiap untuk turun ke air. Jangan biarkan rambutnya basah. Itu sangat mahal. Meskipun mereka mencoba yang terbaik, tetapi kebun binatang itu masih suram. Jadi Tesu memberitahu ahlinya untuk membuat leher jerapah. Hari berikutnya pria itu mengambil uangnya dan melarikan diri. Orang itu hanya membuat bagian kepalanya saja. Tidak ada jalan lain lagi baginya. Lalu dia menggantungnya di troli. Hal seperti ini benar-benar membosankan. Bahkan jika itu seorang idiot, mereka tidak akan melakukan hal ini. Saat ini bos sedang sakit. Tesu harus menggantikannya sebagai beruang kutub. Sekarang dia merasakan bagaimana penderitaan bos. Di dalam bulu tebal yang berat ini suhunya mencapai lebih dari 40 derajat. Air yang dia siapkan juga sudah habis. Lalu dia melihat sebotol Coca-Cola. Dia segera mengambil dan meminumnya. Hal ini benar-benar berakhir. Mereka semua telah ditipu. Pengunjung itu mempostingnya di media sosial. Setelah itu banyak pengunjung yang datang. Sekarang kebun binatang itu penuh dengan pengunjung. Semua orang ingin melihat beruang kutub itu. Sebuah kok dilemparkan ke dalam kandang. Lalu beruang itu memikirkannya. Sepertinya beruang kutub harus meminumnya. Semua orang langsung bertepuk tangan untuknya. Kebun binatang ini telah menjadi tempat paling trending di internet. Iklan ini tidak mendapatkan propaganda gratis biaya. Upaya mereka beberapa hari terakhir telah menjadi tenaga kerja. Tapi kebun binatang ini juga menunjukkan masalah. Dia sudah malas menjadi seperti ini. Keduanya memutuskan untuk mengejarnya. Dia pergi ke toko serba ada. Hatinya dikuasai dengan pemberontakan. Meski agak berlebihan, tapi kenyataannya memang begitu. Malam itu Nam sedang memasak bubur sambil menelepon seorang gadis. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat gorila yang sedang mengincarnya. Hal itu diikuti oleh kemarahannya. Dia menghancurkan semua yang ada di toko. Nam hanya bisa berteriak ketakutan. Tidak lama kemudian polisi datang. Ada apa di sini? Ada monyet besar datang ke tokoku. Apa maksudmu gorila? Itu benar. Binatang itu sangat mirip dengan monyet. Sepertinya gorila itu berasal dari kebun binatang di tepian. Mari kita lihat kameranya. Apa yang diambilnya? Meskipun Nam mengatakan itu semua benar, tapi polisi merasa paranoid. Kemudian mereka pulang dan menganggapnya selesai. Keesokan paginya Nam pergi ke taman safari. Lalu dia melihat kungkang setinggi manusia. Tetapi Nam terlalu bodoh. Kungkang itu masih mencoba untuk menghindarinya. Tapi dia tidak percaya bahwa dia telah melecehkannya. Lalu gorila itu tiba-tiba muncul dan memukulnya. Setelah pukulan itu membuatnya pingsan. Dia juga melihat binatang buas datang menghampirinya. Lalu pria itu meminta maaf padanya. Tetapi Nam tidak ingin meninggalkan tempat ini. Kebun binatang ini sangat ramai dan penuh dengan pengunjung. Pemilik memintanya untuk membubarkan staf kebun binatang. Karena kalau dijual Tesu akan mendapatkan sejumlah uang yang besar. Tetapi bulan lalu telah membuatnya menyukai tempat ini. Dia tidak ingin mengecewakan mereka berempat. Dia juga berharap mereka akan melakukan yang terbaik. Jadi dia membukanya secara gratis untuk pengunjung. Dia memberitahu pengunjung untuk melindungi kebun binatang ini. Hal ini untuk melawan penganiayaan bisnis. Berita tentang perusahaan investor telah ada di koran. Dia mengancam jika masalah ini tidak diselesaikan sepenuhnya. Dia tidak akan membeli tanah ini lagi. Tepat pada saat itu Nam pergi ke perusahaan. Dia mengungkapkan bahwa hewan di kebun binatang semuanya adalah buatan. Jadi bos segera pergi ke area beruang. Dia melihat bagaimana dia meminum Coca-Cola. Tapi sebenarnya ini adalah beruang kutub asli. Pada saat beruang itu melihatnya, bos langsung didorong oleh beruang kutub. Sekretarisnya sangat panik. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkannya ke temannya. Kemudian dia membaca cara menyelamatkan diri saat diserang oleh beruang kutub. Saat dikejar beruang kutub, kamu bisa memanjat pohon. Apa kau bodoh? Ini bukan hutan. Seharusnya ada pohon untuk dipanjat. Jangan terburu-buru. Ada satu cara lagi. Kamu harus berpura-pura mati. Namun tindakan ini hanya bisa membuatnya mati lebih cepat. Bos itu langsung bangun lagi. Lalu Tesu masuk ke kandang. Dia memakai kostum beruang kutub untuk menyelamatkan bos. Dia telah berhasil menarik perhatian beruang kutub. Tetapi kostumnya robek karenanya. Dan berita mereka yang berpura-pura menjadi binatang juga dipublikasikan secara luas. Kebun binatang mereka akhirnya harus ditutup. Tapi Tesu tidak menginginkan hal itu. Dia mencoba untuk meyakinkan investor. Kita harus menggabungkan kebun binatang dan resor.
maka kamu dapat menghasilkan uang dan menyimpan reputasinya. Investor berpikir bahwa pendapat ini sangat masuk akal. Di kota ada satu zona eko alami. Hal itu agar mengurangi kebisingan kota. Semua hewan di sini memiliki tempat yang sangat bagus. Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.